Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita belajar bersama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama-tama, ambil air wudhu dulu biar segar. Yang kedua, siapkan alat tulismu. Yang ketiga, berdoalah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, simak video ini dengan seksama dan jangan lupa catat hal-hal penting di buku catatan. Bagaimana? Sudah siap? Kalau belum, klik tombol pause dulu ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, sistem reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, sistem reproduksi pada perempuan. Yang keempat, menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Kemudian yang terakhir, gangguan dan upaya menjaga kesehatan organ reproduksi. Ada satu hal yang perlu kita tekankan lebih awal. Kita membahas tentang sistem reproduksi bertujuan untuk belajar. Jadi, tidak perlu malu ataupun berpikiran yang macam-macam. Harapannya, dengan mempelajari sistem reproduksi, kita bisa lebih mengenal dan lebih peduli terhadap kesehatan organ reproduksi yang kita miliki. Menjaga sesuatu yang Allah titipkan kepada kita merupakan salah satu bentuk syukur yang bisa kita lakukan. Oke, langsung saja kita bahas. Pembelahan sel merupakan suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Misalkan gini, ada sebuah sel yang kita sebut sebagai sel induk. Sel makhluk hidup ini selama dia masih hidup memiliki kecenderungan untuk membelah. Satu buah sel ini dapat membelah menjadi 2 buah sel yang bisa kita sebut sebagai sel anakan. Masing-masing sel anakan ini juga dapat membelah, sehingga nanti kita akan mendapatkan 4 sel anakan, begitu seterusnya. Sebuah sel selama dia masih hidup memang memiliki kecenderungan untuk senantiasa membelah. Hanya saja, semakin tua usia sel, kemampuan membelahnya semakin menurun. Apa sih tujuan pembelahan? Tujuan utama pembelahan ada 3. Yang pertama, pertumbuhan, yang kedua, perbaikan, dan yang ketiga, reproduksi. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses penambahan ukuran yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, pertambahan tinggi. Tinggi tubuh kita saat anak-anak berbeda dengan tinggi tubuh kita ketika sudah dewasa. Pada proses pertumbuhan, pembelahan sel memiliki peran yang sangat penting. Kalau tidak ada pembelahan sel, tidak mungkin kita bisa mengalami pertumbuhan seperti ini. Selanjutnya, proses perbaikan. Tubuh kita dapat mengalami kerusakan. Dalam proses perbaikan, pembelahan sel memiliki peranan penting. Contohnya, suatu ketika jari kamu tergores pisau, sehingga timbul sebuah luka. Lama-kelamaan, luka tersebut akan sembuh dengan sendirinya. Hal itu terjadi karena sel di sekitar luka mengalami pembelahan dan menutup luka tersebut. Sebetulnya tidak hanya saat terluka, tetapi sel-sel di tubuh kita memang senantiasa berganti. Sel-sel yang sudah tua akan diganti dengan sel-sel yang baru. Selanjutnya pada proses reproduksi. Reproduksi merupakan proses perkembangbiakan. Pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Pada laki-laki disebut sperma, pada perempuan disebut sebagai ovum. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama dapat kita lihat dari jumlah sel anakan. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari sifat sel anakan. Pada pembelahan mitosis, sel anakan memiliki sifat identik dengan induknya. Identik artinya sama persis. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anakan yang dihasilkan tidak identik atau berbeda dengan induknya. Selanjutnya dilihat dari jumlah kromosom. Pada pembelahan mitosis, kromosom sel anakan sama dengan induknya.
diploid atau 2N. Hal inilah yang mengakibatkan sel anakan identik dengan sel induk. Sedangkan pada meiosis, kromosom sel anakan yang dihasilkan jumlahnya hanya setengah dari sel induk. Jika sel induk 2N, maka sel anakannya hanya memiliki kromosom haploid atau N. Dan perbedaan yang terakhir, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Contohnya sel kulit, sel tulang, dan juga sel rambut, serta masih banyak yang lainnya. Misal, rambut kita tambah panjang, proses penyembuhan luka, dan juga reproduksi aseksual. Sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin dalam proses reproduksi. Hal ini terjadi pada proses pembentukan sperma dan ovum. Bagaimana? Kamu sudah menulis apa saja di buku catatan? Pastikan semua hal penting sudah kamu catat ya. Untuk menguji pemahamanmu, kamu bisa mengerjakan sains bingo berikut ini. Cara mengerjakannya mudah sekali. Kamu bisa mengedit foto tersebut menggunakan aplikasi apapun yang ada di handphonemu. Pertama-tama, tulis nama. Kemudian, tulis satu nama yang mau kamu tantang. Kalau ini nggak wajib sih. Terus setelah itu, kamu beri tanda centang pada pernyataan yang kamu anggap tepat. Setelah itu, kirimkan ke link Gform yang sudah saya sediakan. Sekian kegiatan belajar bersama kita kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Sebelumnya, mari kita akhiri semua ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kamu merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada yang lain ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.